Halo semuanya, selamat datang di channel Data 19 ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal terakhir latihan PTS Matematika semester ganjil kelas 5 SD. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, silakan untuk like, komennya, dan subscribe-nya ya. Dan juga video ini bisa dibagikan ke saudara atau kerabat yang membutuhkan. Terima kasih. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama untuk nomor 5. Di sini ada soalnya 85% dikurangi 1/8 ditambah 0,275. Bagi saya cara untuk mengerjakannya termudah itu kita ubah ke bentuk desimal saja. 85% itu desimalnya adalah 0,85 dikurangi 1/8, ini bentuk desimalnya 0,125 ditambah 0,275. Nah, ini kalau kita hitung dengan cara bersusun, itu hasil terakhirnya adalah 1,000. Atau teman-teman menjawab 1 itu juga bisa dengan menghilangkan tanda komanya ini. Ya teman-teman, untuk nomor 5 maksudnya. Untuk yang pertama. Sekarang soal yang nomor 6. Ketika dilaksanakan perkemahan, setiap anggota regu membawa beras sebanyak 1/4 kilogram. Berapa kilogram beras yang terkumpul pada regu Raja Wali yang terdiri 11 anggota? Nah, pada soal cerita nomor 6 ini, satu anggota itu membawa 1/4. Kalau ada 11 anggota, maka kita kalikan 1/4 dikali dengan 11 anggota. Maka hasilnya adalah 11/4. Ini kalau dalam bentuk pecahan biasa sudah benar. Jika teman-teman mau mengubah ke bentuk pecahan campuran juga bisa. Maka hasilnya adalah 3/4 kilogram. Nah, ini ya teman-teman jawabannya. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Itu untuk soal nomor 5 dan 6. Soal berikutnya, nomor 7. Sebuah posko bantuan memiliki 28 1/2 kg beras yang akan dibagikan sama rata ke 6 warga yang membutuhkan. Berapa bagian yang diterima setiap warga? Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu dibagikan. Artinya ini harus dibagi. Ada 28 1/2 ini dibagi kepada 6 warga. 6 ini sama dengan 6/1. Itu untuk cara mudahnya kita menghitung. Nah, kita hitung lagi 28 1/2 tanda bagi berubah jadi kali menjadi 1/6. Nah, teman-teman perlu ingat untuk perkalian pecahan harus dirubah semuanya menjadi pecahan biasa. Di sini 28 1/2 masih bentuk campuran, maka pecahan biasanya menjadi 57/2 dikali 1/6. Maka kita kali saja 57 kali 1 yaitu 57 per 2 kali 6 12. Nah, jawabannya seperti ini pun juga bisa ya. Ini sudah bentuk paling sederhana 57/12 atau kita rubah ke bentuk pecahan campuran juga bisa menjadi 4/9/12. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 3 masing-masing.
12 kita bagi dengan 3, maka hasilnya adalah 4. 9 bagi 3 itu 3, per 12 bagi 3, 4. Nah, untuk 57/12 ini juga bisa disederhanakan ya, anak teman-teman. Ini 57 kalau kita bagi 3, hasilnya adalah 19. 12 dibagi 3 itu 4. Berarti 19/4. Ini kita sederhanakan. Baik, itu untuk jawaban nomor 7. Hasil akhirnya adalah 4, 3/4 kilogram. Biasanya pada soal cerita harus dikasihkan satuannya juga. Untuk nomor 8, 6,4 dikali berapa? Di sini titik-titik sama dengan 1,44. Maka untuk menghitung nomor 8 ini 1,44 lawannya dari kali adalah bagi, dibagi 6,4. Jika teman-teman bisa menghitung menggunakan tembak pistol 1,4 bagi 6,4 boleh, atau kita rubah ke bentuk pecahan biasa juga bisa ya. Nah, pada video ini saya akan menggunakan dalam bentuk pecahan biasa. Dibagi 64 per 10 sama dengan 144 bagi jadi kali, posisinya dibalik menjadi 10 per 64. Nah, atas dan bawah di sini ada 100 dan 10. Kita bagi, ini 100 bagi 10 hasilnya 10. Dan 10 dibagi 10 itu 1. Ada 144 dengan 64. Jika keduanya kalau kita bagi dengan berapa di sini? Dibagi dengan 16. 64 dibagi 16 itu 4. 144 kalau kita bagi dengan 16 hasilnya adalah 9. Maka hasil akhirnya 9 kali 1 itu 9 per 10 kali 4 40. Ini ya. Pada nomor 8 di sini tidak ada perintahnya diubah ke berapa, maka kita ambil saja 9 per 40. Itu ya teman-teman. Untuk nomor 7 dan nomor 8. Nah, terakhir nomor 9 dan nomor 10. Untuk nomor 9, Yana membeli baju dengan diskon 18%. Jika harga baju tersebut 125.000, berapa harga baju yang harus dibayar oleh Yana? Maka untuk mengerjakan nomor 9, harga baju yang harus dibayar, kita harga awal sebelum dikena diskon itu kan 125.000. Ini kita kurangi dengan harga yang sudah kena diskon 125.000 dikali 18% itu kan 18 per 100. Maka 125.000 kita hitung dulu yang ada di dalam tanda kurung, dikurangi 100 ada 02 kita coret, yang 125.000 ini juga 0 yang telah dicoret, tinggal 125.250 dikali 18. Ini hasilnya menjadi 22.500. Maka tinggal kita kurangi saja. 125.000 dikurangi 22.500 menjadi 2.500.
Ini hasilnya ya. Untuk nomor 900, 2.500. Terakhir, untuk nomor 10. Ibu membeli 31/2 kg tepung. Kemudian ibu menggunakan 40% tepung tersebut untuk membuat kue. Jika setiap kue membutuhkan 0,056 kg, berapa jumlah kue yang dapat dibuat? Maka ini caranya adalah kita hitung dulu 40%-nya dari 1/2 itu berapa. Maka kita kalikan dengan 31/2. Terus, jika setiap kue membutuhkan 0,056, maka hasil dari perhitungan 40% kali 31/2 ini kita bagi dengan yang dibutuhkan itu 0,056 sama dengan kita rubah semuanya menjadi pecahan biasa. 40% itu 40 per 100 dikali 31/2 menjadi 7/2 dibagi 56/1000 sama dengan ini bisa kita kita sama-sama dibagi 2 bagi 2 ini 1, 20 dibagi 40 bagi 2 ini 20. Kemudian antara 20 dengan 100 ini masing-masing kita bagi dengan 20. Jadi 100 dibagi 25. Maka hasilnya itu adalah 7/5 dikali 1000 per 56 sama dengan, maka di sini bisa ya 5 dan 1000 sama-sama dibagi 5 menjadi hasilnya 200. Yang 5 bagi 5 itu 1, sedangkan 7 dengan 56 sama-sama kita bagi dengan 7, hasilnya 8, 1. Maka hasilnya di sini adalah 200/8 sama dengan 200/8 bisa kita bagi menjadi hasilnya 25. Maka jumlah kue yang dapat dibuat ibu hasilnya adalah 25 kue. Nah, ini ya teman-teman. Untuk pembahasannya yang terakhir pada video ini, sekali lagi untuk teman-teman yang menyaksikan, selamat belajar. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya ya. Dan video ini juga bisa untuk dibagikan kepada saudara, kerabat, tetangga, atau keluarga sendiri yang membutuhkan, khususnya untuk yang kelas 5. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.